Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan juga teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang konsep model sosial. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Mbak Koniah Putri Surono dengan nilai 03.01.21.0197 sebagai presentator 1, dan yang kedua ada saya sendiri Reza Fatur Rahman dengan nilai 03.01.21.0198 sebagai moderator, dan yang ketiga ada Mbak Riri Naimatun Nafiah dengan nilai 03.01.0199 sebagai presentator. Baik, langsung saja saya persilakan kepada presentator 1 Mbak Koniah Putri Surono yang akan mempresentasikan tentang konsep model sosial dan juga manfaat model sosial. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep model sosial dan manfaat model sosial. Yang pertama, konsep model sosial dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial. Terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini, yaitu yang pertama menurut Brecht dan Rand, 1997. Beliau mengungkapkan bahwa model sosial merupakan jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua menurut Penner, 1997. Model sosial merupakan jaringan hubungan sosial yang mempengaruhi hubungan individual yang dapat mempengaruhi hubungan ekonomi. Lalu yang ketiga menurut Woolcock. Menurut beliau, model sosial diartikan sebagai sekumpulan dari hubungan aktif di antara manusia berubah saling percaya, saling mengerti, dan kesamaan nilai serta perilaku yang mengikat antar anggota di dalamnya yang memungkinkan adanya kerjasama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model sosial dinilai akan semakin kuat apabila sebuah komunitas atau organisasi memiliki jaringan hubungan kerjasama secara internal komunitas atau organisasi, atau hubungan antar komunitas atau antar organisasi. Jaringan kerjasama yang bersinergi akan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Model sosial dikemukakan sebagai suatu kelompok yang memiliki ciri kohesivitas yang tinggi. Sedangkan menurut kelompok yang kedua, model sosial menekankan pada karakteristik individu yang terlibat dalam interaksi sosial. Menurut Fukuyama, 1997, model sosial adalah serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama. Sedangkan menurut Bowles dan Gintis, 2000, model sosial sebagai kapital sosial yang pada umumnya merujuk pada kepercayaan, perhatian terhadap suatu kelompok, dan kemauan untuk hidup dari suatu komunitas. Lalu yang selanjutnya yaitu manfaat modal sosial. Modal sosial memberikan manfaat bagi masyarakat, organisasi, maupun individu. Dalam masyarakat, modal sosial dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan dalam modal sosial diperlukan adanya kepercayaan. Dan kepercayaan inilah yang akan mengikat suatu masyarakat. Secara tidak langsung, hidup dalam kerukunan akan memberikan kesentosaan. Lalu yang kedua, manfaat pada organisasi. Terbentuknya sebuah organisasi berkolerasi dengan kehadiran saling percaya dan kemauan belajar bersama. Dalam sebuah perusahaan, modal sosial mempengaruhi kerjasama antar unit dan inovasi produk baru. Semakin baik hubungan dan suasana dalam suatu perusahaan, maka akan mengakibatkan semakin banyaknya pekerja yang nyaman untuk tetap berada di sana. Lalu yang terakhir, manfaat pada individu. Goleman 1995 berargumentasi bahwa kemajuan karir seseorang lebih ditentukan oleh kecerdasan emosional daripada kecerdasan kognitifnya. Seseorang yang memiliki modal sosial yang tinggi, karirnya akan cenderung lebih maju dibandingkan dengan seseorang yang memiliki modal sosial yang rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Koniah. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Riri Naimatun Nafiah yang akan mempresentasikan tentang
sifat pribadi yang menumbuhkan modal sosial, ciri-ciri masyarakat yang berkualitas dari segi modal sosial, dan juga upaya meningkatkan modal sosial. Baik, terima kasih waktunya. Sifat pribadi yang menumbuhkan modal sosial. Skewers mengemukakan sifat kepribadian yang menjadi bagian modal sosial sebagai berikut. Yang pertama, mentalitas berkelimpahan. Seseorang akan sangat menyukai berbagi kepada orang lain. Ketika ia melakukan hal itu, maka ia akan merasa semakin kaya. Yang kedua, pikiran positif kepada orang lain. Orang lain akan dipandang sebagai bagian hidupnya sendiri, akan selalu melihat sisi positif dari hal-hal yang dilakukan atau dipikirkan orang lain, dan berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu sebelum kemudian meminta dirinya dimengerti. Yang ketiga, kemampuan berempati. Kepekaan perasaan yang dimiliki seseorang akan membuat ia juga merasakan kebahagiaan atau kesedihan yang dialami orang lain. Yang keempat, komunikasi transformasional. Kata-katanya selalu enak didengar, menyejukkan hati dan pikiran orang lain, sekalipun dalam keadaan berbeda pendapat atau berdebat. Yang kelima, berorientasi sama-sama puas. Seseorang akan selalu ingin orang lain merasa senang seiring dengan kesenangan yang ia miliki. Yang keenam, sifat melayani. Seseorang akan merasa senang apabila orang lain senang dan merasa sedih apabila orang lain sedih. Jika seorang pemimpin mempunyai sifat seperti ini, maka ia tidak akan minta dilayani, tetapi akan melayani kepentingan orang yang dipimpin. Yang ketujuh, kebiasaan apresiatif. Seseorang akan mengapresiasi atas apa yang dilakukan orang lain, sehingga orang tersebut akan merasa dihargai. Ciri-ciri masyarakat yang berkualitas dari segi modal sosial. Kanter pada tahun 1997 menyebutkan bahwa ciri utama masyarakat yang berkualitas yaitu 1. Konsep. Konsep merupakan gagasan dari hasil pengolahan, kumpulan pengetahuan, dan wawasan yang dijadikan dasar untuk menghasilkan inovasi. Masyarakat yang dapat menciptakan dan mengelola pengetahuan akan mendapatkan kesempatan yang besar untuk berinovasi dan menjadi unggul dibanding yang lainnya. Adapun salah satu konsep dari Ki Hajar Dewantara yaitu konsep 3N, yaitu niteni, nirokke, nambahi. Niteni artinya kebiasaan selalu melihat apa yang orang lain lakukan yang dapat diambil pelajaran. Nirokke artinya semangat meniru keunggulan orang lain dan menjadi perintis. Nambahi artinya semangat untuk berinovasi, membangun keunggulan dan menjadi yang terdepan. 2. Kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan untuk merealisasikan suatu konsep. Seseorang yang telah banyak belajar akan menyusun suatu konsep atau kerangka atau strategi dan direalisasikan sebaik mungkin secara matang-matang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Koneksi. Jaringan kerja akan menentukan sesuatu akan berjalan dengan cepat. Membangun strategi dengan berbagai pihak menjadi suatu keharusan agar seseorang atau kelompok memiliki keunggulan dalam berkiprah. 4. Kredibilitas. Terkait dengan kejujuran, maka tidak ada orang yang mau membangun hubungan sosial yang bertahan lama apabila pihak lain melanggar etika hubungan sosial yang semestinya. Etika tersebut perlu dipegang teguh dalam sebuah interaksi sosial. Tidak hanya mengenai kejujuran, kredibilitas juga termasuk konsisten dalam perlakuan, adil, saling memberi, dan saling menerima. 5. Kepedulian. Kepedulian dapat diwujudkan dalam pemberian perhatian kepada sesama, kasih sayang dan perlakuan yang baik,
mendukung kemajuan kelompoknya. Upaya meningkatkan modal sosial. 1. Belajar dalam kelompok. Belajar secara berkelompok, salah satunya bisa melalui organisasi. Misalnya kelompok tani. Dalam kegiatan tersebut dapat meningkatkan hasil kerja dan menyatukan perasaan dalam organisasi. 2. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Pendidikan karakter bisa ditempuh, contohnya dengan pelatihan kecerdasan emosional dan pelatihan kepemimpinan. 3. Silaturahmi. Silaturahmi bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan bersama antar anggota atau antar organisasi kelompok tani dan usaha tani. 4. Pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi dan juga keluarga. Pendidikan dalam keluarga yang baik akan membentuk sifat kepribadian yang mendasari pembentukan modal sosial dan didukung oleh pendidikan formal melalui sekolah atau perguruan tinggi, sehingga akan mudah untuk tumbuh dan berkembang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Ririn. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.